Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala atimmu ar-ruku'a was-sujuda fawalladhi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Hadis ini yang mana diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Perlu diketahui Pak, Bu, Sayyidina Anas kenika termasuk sahabatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, sekaligus khadimnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Khadim apa? Yang biasa membantu di rumahnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan Sayyidina Anas ketika sewaktu mengabdi dengan Nabi Muhammad, usianya ketika itu masih 10 tahun, masih anak-anak, usianya masih kecil. Ketika itu kisahnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini Pak, kenapa kok bisa jadi khadimnya Nabi? Kenapa kok bisa ikut membantu Nabi Muhammad kesehariannya di rumahnya? Ketika Nabi Muhammad SAW masuk dalam kota Madinah untuk pertama kalinya, Nabi, kebiasaan orang-orang Madinah ketika memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Kami memberikan hadiah Pak. Bodoh saya beri aki kelampi ke Nabi Muhammad. Ada yang ngasih makanan gandum, ada yang ngasih roti, ada yang ngasih kebutuhan lainnya, ada yang ngasih rumah kepada Nabi Muhammad SAW. Wakana, dan ada pun daripada uminya Sayyidina Anas kenika, ibunya Sayyidina Anas kenika tandi mana apa? Termasuk orang yang miskin di Madinah, tidak punya barang, rumah hanya sekadarnya saja, barangnya cuma sedikit. Melihat orang-orang Madinah ketika semua ngasih hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Ibunya Sayyidina Anas juga kepingin ngasih hadiah kepada Rasulullah SAW, kepingin ngasih hadiah sesuatu, tetapi dilihat di rumahnya dia tidak punya apa-apa. Barang tandi, pese tidak punya, gandum roti tidak punya. Apa yang dipunya? Dilihat ibunya ini melihat kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dilihat anaknya ketika putranya ini dilihat yang masih umur 10 tahun. Begitu dilihat dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika menemui Nabi Muhammad Pak, ibunya dibilang, ya Rasulullah, saya tidak bisa ngasih sampean harta, saya tidak bisa ngasih sampean rumah, saya tidak bisa ngasih sampean uang. Kalau begitu ya Rasulullah, saya serahkan anaknya saya yang namanya Anas ini Rasulullah. Anas ini saya serahkan agar Anas ini mengabdi kepadamu ya Rasulullah, khidmah kepada engkau ya Rasulullah. Mulai saat ini Anas bakal tinggal dengan engkau dan akan khidmah dengan engkau ya Rasulullah. Itu orang Madinah kalau udah punya apa-apa pengen ngasih kepada Rasulullah Pak, anan beri. Tandi harta, anan beri Pak. Tandi pese, napa sih dia ibu kona ketika di rumahnya apa yang dipunya dikasih kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika tidak punya apa-apa, anak beri ke Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kasih sayangnya orang-orang Madinah, kasih sayangnya rakyat Madinah kepada Rasulullah ketika luar biasa Pak, sayang luar biasa. Maka dari itu sampai ibunya Sayyidina Anas ketika memberikan anaknya untuk khidmah kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Anas, ya namanya anak-anak, kinakana Pak Sayyidina Anas, umur 10 tahun khidmah kepada Rasulullah SAW. Kalau disuruh dengan Rasulullah, kialeng-leng kiamain ketika Sayyidina Anas, tak langsung nurut kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, Rasulullah cek sayangnya kepada Sayyidina Anas ketika menganggap bahwasanya seperti anaknya sendiri Sayyidina Anas ketika. Termasuk sahabatnya Nabi yang salah satunya dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas kumpul dengan Nabi Muhammad cuma dalam waktu 10 tahun Pak. Dalam waktu cuma 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun ketika Sayyidina Anas termasuk salah satu orang yang mampu menghafal ribuan hadis. Jadi Sayyidina Anas ketika termasuk salah satu sahabatnya Nabi yang mampu menghafal ribuan hadis. Sayyidina Anas dari umur 10 sampai umur 20 tahun.
Bahkan diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik kenika termasuk sahabat yang mampu meriwayatkan hadis sejumlah 2.200 sekian hadis. 2.200 sekian hadis. Mereka luar biasa. Kina kata masih muda mampu menghafal 2.200 sekian hadis. Subhanallah. Memboleh sarang panjenengan dalam berapa hadis sudah yang dihafal? Setengah beda hadis. Napa? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini adalah sunnahnya saya. Mereka siapa bisa pergi? Hafal apa pun tersaja. Kita hafal sekali. Upaya. Ini hadisnya Rasulullah. Mereka Sayyidina Anas ketika Pak luar biasa. Umur 10 tahun Bu, anak ketika sudah mampu menghafal puluhan hadis. Di umur 20 tahun 2.200 sekian hadis. Subhanallah. Mereka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, salah satu sahabatnya Nabi yang paling dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan saking cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Anas, Sayyidina Anas ketika mendapatkan doa khusus Pak daripada Rasulullah SAW. Mendapatkan doa khusus. Apa doanya? Doanya katanya Rasulullah SAW, ya Allah, jadikanlah Anas ini menjadi umur yang panjang, banyak hartanya serta banyak keturunannya. Doanya daripada Rasulullah SAW. Mustajab Pak doanya Rasulullah ketika. Luar biasa. Kenapa? Diriwayatkan oleh para ahli hadis bahwasanya berkat doanya Rasulullah SAW, Sayyidina Anas ketika termasuk salah satu sahabat paling soki. Soki luar biasa. Memiliki kebun kurma yang mana setiap tahunnya kebun kurma ketika tumbuh atau berbuah 2 kali dalam setahun. Biasanya kurma ketika Bu tumbuh ketika atau berbuah ketika 1 kali dalam setahun. Tetapi lain dengan buahnya Sayyidina Anas. Ketika setiap tahunnya berbuah 2 kali dalam setahun. Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Juga Sayyidina Anas dalam riwayat memiliki umur yang panjang. Katanya para sahabat atau katanya para tabi'in bahwasanya Sayyidina Anas ketika Pak Bu meninggal di umur 120 tahunan. Panjang umurnya luar biasa. Dan juga berkat doanya Nabi, keturunannya Sayyidina Anas ketika juga banyak. Bahkan dalam riwayat keturunan Sayyidina Anas ketika 90 orang lebih. Termasuk anak berpotong. Benih cicit kenika. Kenapa bahasa cicit itu? Bio, benih bio kenika. Anak bercocok. Kenapa? Berpotong. Mohon bini setong baik. Anak 90 lebih keturunannya ini sampai mencapai 90. Keturunannya Pak, berkat siapa? Berkat doanya Nabi Muhammad SAW.